Masih ingatkah Anda dengan seorang wanita asal Maroko yang memecahkan rekor karena melahirkan 9 anak kembar? Sepertinya rekor ini sebentar lagi akan diberikan kepada seorang wanita asal Afrika Selatan dengan 10 anak kembar yang berhasil ia lahirkan dengan selamat. Diberitakan oleh media lokal Pretoria News, wanita 37 tahun bernama Gosiame Tamara Sitholeni melahirkan 7 bayi laki-laki dan 3 bayi perempuan melalui operasi sesar pada 7 Juni lalu. Namun kami tidak bisa menampilkan foto aslinya karena hak cipta. Sithole yang telah memiliki anak kembar berusia 6 tahun menceritakan bahwa ia terkejut dan tidak percaya ketika dokter mengatakan ada 8 bayi di dalam kandungannya yang terdeteksi saat pemeriksaan USG. Ia merasa kesulitan di awal kehamilan dan hanya berharap agar Tuhan membantunya melahirkan semua anaknya dengan kondisi sehat. Sithole bahkan harus berjuang untuk tidur di malam hari karena mengkhawatirkan bayi-bayinya yang belum lahir. Bagaimana mereka bisa muat di dalam rahim? Akankah mereka bertahan? Bagaimana jika mereka lahir dengan kepala, perut, atau tangan yang menyatu? Saya bertanya pada diri sendiri sampai dokter meyakinkan bahwa rahim saya membesar, katanya. Meski masa-masa kehamilannya bukan perjalanan yang mudah, Sithole mengaku sangat menantikan kelahiran semua bayinya dan bahkan telah menyiapkan nama untuk mereka. Dan ternyata, ia berhasil melahirkan 10 bayi dengan selamat saat kandungannya berusia 29 minggu. Menurut dokter, 2 bayi lainnya tidak terdeteksi pada awalnya karena mereka berada di jalur kelahiran yang salah. Suaminya, Teboho Sotetsi, mengatakan bahwa kehamilan istrinya terjadi secara alami dan mereka tidak melakukan program kehamilan apapun. Ketika mengetahui kondisi kehamilan istrinya, ia merasa diberkati oleh Tuhan karena banyak orang di luar sana yang belum memiliki anak. Saat itu, Sotetsi bahkan sampai melakukan riset sendiri apakah seorang wanita benar-benar bisa melahirkan 8 bayi kembar. Sementara itu, melansir dari New York Post, Guinness World Record menyatakan telah mengetahui berita tentang Sithole yang melahirkan decaplets. Seorang juru bicara dari organisasi tersebut mengucapkan selamat kepada Sithole dan mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kabar baik ini agar bisa diverifikasi sebagai catatan rekor. Wanita asal Mali melahirkan 9 bayi kembar, padahal dokter hanya mendeteksi 7 bayi pada saat pemeriksaan USG. Wanita 25 tahun bernama Halima Cisse ini melahirkan 5 bayi perempuan dan 4 bayi laki-laki di Maroko melalui operasi sesar pada 4 Mei lalu. Suami Cisse mengatakan kepada BBC bahwa istrinya dan ke-9 bayi mereka sekarang dalam keadaan yang sehat. Kondisi unik Cisse ini telah menarik perhatian para pemimpin negara di Afrika Barat bahkan semasa kehamilannya. Para dokter khawatir dengan keselamatannya dan beranggapan bahwa Cisse membutuhkan perawatan spesialis. Sebab menurut para dokter, kemungkinannya kurang dari 50% untuk semua janin bisa bertahan hidup. Karena itulah, Bah Ndaw selaku Presiden Mali memerintahkan agar Cisse diterbangkan ke Maroko untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih baik. Menteri Kesehatan Fanta Sidi mengatakan Cisse akhirnya dipindahkan ke Maroko pada 30 Maret setelah 2 minggu berada di sebuah rumah sakit di Bamako, ibu kota Mali. Suami Cisse, Kader Arbi, tidak ikut ke Maroko dan tinggal di Mali bersama dengan putri pertama mereka. Namun, ia terus menghubungi istrinya dan mengatakan bahwa ia beserta keluarganya sangat gembira dan terus memberikan dukungan kepada istrinya. Sementara itu, dilansir dari Reuters, non-uplets atau kondisi kelahiran 9 bayi adalah hal yang sangat langka. Komplikasi medis pada kelahiran ganda semacam ini seringkali menyebabkan beberapa bayi tidak bisa bertahan bahkan ketika mereka masih berada di dalam kandungan. Sebelumnya, seorang wanita Australia dan seorang wanita Malaysia pernah mengalami kondisi serupa. Sayangnya, tidak ada bayi yang selamat lebih dari beberapa hari. Sementara itu, rekor dunia dengan kondisi octuplets atau kelahiran 8 bayi dipegang oleh Nadia Sulaiman yang kini anak-anaknya sudah berusia 12 tahun. Meski begitu, Arbi mengatakan bahwa ia tidak khawatir dengan masa depan dan keselamatan anak-anaknya. Tuhan memberi kami anak-anak ini, dialah yang memutuskan apa yang akan terjadi pada mereka. Saya tidak khawatir tentang itu. Ketika Yang Maha Kuasa melakukan sesuatu, dia tahu mengapa, katanya. Selamat untuk Cisse dan Arbi atas kelahiran ke-9 bayinya. Semoga sehat selalu.
Momen keajaiban yang langka dari sebuah kelahiran manusia. Seorang ibu dari Brazil baru saja melahirkan 2 bayi kembarnya dengan persalinan normal, dan salah satu dari mereka keluar dari rahim tapi masih berada di dalam kantung ketubannya. Bayi kembar yang bernama Brian dan Emmanuel ini lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Santa Catarina, kota Criciúma pada 5 November lalu, seperti yang dilaporkan oleh media lokal NG+. Bayi Brian dilahirkan dengan berat badan 2,5 kg dan panjang 44 cm. Sementara Emmanuel, sang adik yang lebih muda 9 menit, lahir dengan berat badan 2,3 kg dan panjang 44,45 cm. Salah satu dokter kandungan yang ikut dalam proses persalinan tersebut, Camilla Martins, menjelaskan kepada Universa bahwa biasanya dalam persalinan bayi kembar dilakukan prosedur sesar. Namun dalam kasus ini, setelah sang ibu, Keila Barbon Henrique, melahirkan bayi pertamanya secara vaginal, dokter memutuskan untuk melakukan proses persalinan dengan normal untuk anak keduanya yang lahir 9 menit kemudian. Dan Emmanuel pun lahir bersama dengan kantung ketubannya yang belum pecah. Itu sangat indah bagi kami dan bagi sang ibu yang sangat tersentuh. Itu adalah momen yang sangat menakjubkan, ujar Camilla. Menurut literatur medis, kelahiran ini termasuk langka dan terjadi sekali dalam 80.000 kelahiran. Dr. Alan Fagundes Pacheco, koordinator ginekologi dan kebidanan rumah sakit, menjelaskan bahwa persalinan seperti ini terjadi ketika bayi lahir masih di dalam kantong cairan ketuban tanpa merusaknya. Selama bayi masih berada di dalam kantung, ia akan terus menerima nutrisi dan oksigen melalui tali pusat. Tapi bayi itu perlu dikeluarkan dari kantung agar dokter dapat mengecek kondisinya. Meskipun ini termasuk kasus langka, persalinan ini tidak berbahaya. Menurut tim medis yang menangani persalinan tersebut, kondisi sang ibu dan bayi kembarnya baik-baik saja. Meski baru lahir pada bulan Oktober lalu, bayi ini sebenarnya sudah berusia 28 tahun loh. Kok bisa begitu ya? Bayi perempuan yang diberi nama Molly ini merupakan hasil dari pertumbuhan embrio yang sebelumnya telah dibekukan pada Oktober 1992 lalu. Embrio beku ini disimpan sampai Februari 2020 saat Tina dan Ben Gibson mengadopsinya. Diketahui dari New York Post, Molly lahir di kota Knoxville di Tennessee, salah satu negara bagian Amerika Serikat. Bayi mungil ini diyakini telah mencetak rekor baru untuk embrio beku paling lama yang dilahirkan dan memecahkan rekor yang dibuat oleh kakak perempuannya, Emma. Sebelum melahirkan Molly, Tina Gibson memang lebih dulu melahirkan Emma pada tahun 2017 lalu yang juga merupakan hasil dari pertumbuhan embrio beku. Pasangan Gibson divonis tidak bisa memiliki anak dan berjuang dengan kenyataan pahit itu selama 5 tahun. Sampai akhirnya, orang tua Gibson melihat sebuah cerita tentang adopsi embrio pada berita di stasiun TV lokal. Pasangan ini kemudian menghubungi National Embryo Donation Center atau NEDC, yaitu sebuah organisasi nirlaba di Knoxville yang menyimpan embrio beku. Melansir dari BBC, embrio beku ini didapatkan dari pasien yang melakukan bayi tabung, lalu memutuskan untuk tidak menggunakannya dan memilih untuk menyumbangkannya. Keluarga-keluarga seperti pasangan Gibson dapat mengadopsi salah satu embrio yang dibekukan ini dan melahirkan seorang anak yang secara genetik tidak terikat dengan mereka. Menurut NEDC, sekarang ini ada sekitar 1 juta embrio manusia beku yang disimpan di Amerika Serikat. Kembali ke anak-anak Gibson, Tina mengatakan bahwa Emma sangat menyayangi adik kecilnya yang baru saja lahir itu. Ia mengenalkannya sebagai adik kecilku Molly kepada semua orang, kata Tina seperti dikutip BBC. Uniknya lagi, ternyata Emma dan Molly merupakan saudara kandung loh. Kedua embrio itu disumbangkan dan dibekukan bersama pada tahun 1992 lalu saat Tina Gibson baru berusia sekitar 1 tahun. Jadi bisa dikatakan Tina dan anak-anaknya hanya berjarak 1 tahun, meski kemudian anak-anaknya itu dilahirkan di generasi yang berbeda. Unik sekali ya.